Halo teman-teman investor semuanya, dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas cepat gitu ya untuk dua saham ini yaitu Elsa dan Demas, dua saham yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, sudah rilis full year 2023. Jadi kita akan coba bahas apakah dari full year-nya ini masih layak kita hold atau ada strategi lain gitu ya. Disclaimer on dulu ya bahwa konten ini sifatnya investment research, tidak akan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu, dan teman-teman kalian jangan lupa lakukan analisa kalian sendiri ya. Dalam review cepat ini ada tiga hal utama yang mau kita coba tekankan gitu ya, yaitu apakah kinerjanya sesuai ekspektasi, yang kedua apakah story-nya masih sama atau bahkan lebih bagus lagi, dan yang ketiga apakah valuasinya masih cukup menarik gitu ya untuk di-maintain dan target fair price-nya masih cukup panjang. Kita mulai dari saham Elsa gitu ya. Jadi Elsa menjadi menarik ketika tahun 2022 itu dia mengalami lonjakan gitu ya. Lonjakan ini sudah mulai kelihatan di awal-awal kuartal 2023. Jadi dari lonjakan itulah buat investor yang tipikalnya turnaround, dia melihat ini sebagai sebuah kesempatan yang bagus gitu. Dan terbukti memang di 2023 kinerjanya Elsa itu all time high gitu ya. Mereka labanya mencapai di level lebih dari 10 triliun, sesuatu yang belum pernah terjadi di Elsa sebelum-sebelumnya. Otomatis investor berharap ini jadi trigger yang bagus untuk melanjutkan kinerjanya gitu ya. Karena setiap kali emiten seperti Elsa ini melaporkan kinerja dan lompat kinerjanya, maka market itu jadi rame gitu. Jadi sentimen yang bagus banget buat saham-saham termasuk Elsa gitu ya. Tapi yang terjadi adalah 2023 itu full year-nya stagnan ya, mereka naik tipis aja sih. Meskipun demikian laba bersihnya itu masih bisa naik 33%. Jadi laba bersihnya sebenarnya masih cukup bagus loh naiknya ya. Kenapa masih cukup bagus? Karena kalau kita lihat dari sisi pendapatannya ya, dengan beban pokok pendapatan yang hampir-hampir sama, teman-teman bisa lihat di sini ya, 2022 ini 2023, Elsa bisa punya selisih hampir 200 miliaran di sini gitu ya. Dari kemampuan dengan beban pokok pendapatan yang sama, mereka bisa meningkatkan revenue yang lebih tinggi. Jadi menurut saya ini langkah yang cukup bagus ketika revenue-nya belum bisa naik, mereka bisa mendapatkan pendapatan yang sama, tapi laba bersihnya lebih tinggi. Nah kalau kita lihat lagi di dalamnya, ya, yang membuat saya cukup positif terhadap Elsa, meskipun revenue-nya belum memberikan hal yang maksimal buat saya, adalah kenaikan performa dari sisi jasa hulu migas gitu ya. Ini yang ketika kita bahas, saya coba menekankan mengenai pentingnya segmen hulu migas ini bagi pendapatannya Elsa. Karena di tahun-tahun sebelumnya ketika Elsa ini sahamnya nggak kemana-mana dan pendapatannya di situ-situ aja, salah satu segmen yang nggak perform adalah hulu. Nah, jadi ketika segmen hulunya ini mulai perform, mulai mendapatkan profit gitu ya, saya melihat ini jadi satu catatan yang bagus, dan kalau ini bertahan, ya, rasanya Elsa bisa sesuai dengan target harga wajarnya. Saat itu saya put di harga 600 sampai 700. Nah, karena di tahun 2023 secara revenue tidak jauh berbeda dengan 2022 gitu ya. Kalau kita lihat di sini ternyata segmen hulu migas masih tumbuh gitu ya. Ini catatan yang positif buat Elsa. Jadi segmen hulu migasnya sekarang menjadi segmen yang belum jadi unggulan yang nomor satu, tapi dia mulai merangkak bukan lagi jadi segmen yang beban gitu ya. Dia sudah memberikan profit, dan kalau kita lihat profitnya dibandingkan dengan jasa distribusi, ya sudah mulai ngejar gitu ya, 401 ya miliar dengan 537 miliar tahun lalu, 220 540 tahun lalu itu nggak ada setengahnya ya, nggak ada setengahnya. Tahun ini 3/4-nya. Jadi menurut saya ini indikasi yang cukup bagus dari Elsa meskipun revenue-nya belum sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, bagaimana dengan story dan proyeksinya? Menurut saya story-nya belum berubah. Segmen hulu migas sekarang jadi segmen yang akan pelan-pelan menjadi senjatanya Elsa ke depan gitu ya. Kenapa menurut saya ini penting? Karena Indonesia, teman-teman juga sering dengar berita mengenai pemerintah ingin menggenjot produksi minyak gitu ya. Nah, kalau mau digenjot, otomatis proyek-proyeknya ya dari sisi hulu banyak berkaitan dengan Elsa. Disinilah kontrak-kontraknya akan menguntungkan Elsa begitu ya. Kita juga dengar kemarin berita mengenai cadangan minyak baru di Aceh ya, yang
katanya itu jumlahnya lebih besar dari cadangan yang ada di Saudi. Nah, bayangin teman-teman proyeknya kalau sudah mulai jalan itu seberapa sibuknya emiten seperti Elsa ini. Tapi ya itu proyek-proyek jangka panjang gitu ya, jangka panjang yang artinya kita nggak bisa hitung dalam waktu 1-2 kuartal ke depan ataupun 1 tahun ke depan belum tentu proyeknya akan jalan di sana. Tetapi kita sudah tahu bahwa Elsa sudah mulai menghasilkan revenue yang bagus dari segmen ini. Selama ini bisa dijaga gitu ya, secara kuartal kita bisa lihat profitnya masih bagus dan lain-lain, saya pikir Elsa masih layak untuk kita hold dulu gitu ya. Jadi secara growth factor, aktivitas hulu akan jadi kunci buat pertumbuhannya Elsa karena ada dorongan untuk meningkatkan produksi minyak. Secara valuasi ya, menurut saya Elsa juga masih under value. PBV-nya baru 0,6 kali, PER-nya 5,5 kali gitu ya. Kalau kita bandingkan agak susah karena Elsa ini tidak langsung berkaitan dengan minyak, beda dengan Medco misalnya ya. Kita nggak bisa compare Elsa dengan Medco. Malah Elsa kalau misalkan harga BBM-nya turun gitu ya, dia lebih dapat saving karena biaya distribusinya cukup besar untuk kebutuhan BBM. Jadi Elsa itu ketika harga minyaknya naik, dia itu justru bukan sentimen yang terlalu bagus menurut saya gitu ya untuk Elsa. Lebih kepada ketika harganya sedang tidak terlalu fluktuatif gitu ya, artinya Elsa sudah bisa cover ongkos untuk distribusinya, tapi kebutuhan supply terhadap minyaknya sedang tinggi gitu. Nah ini memang sebenarnya balansinya agak susah karena di satu sisi dia harus mendapatkan kontrak-kontrak yang datangnya dari produsen minyak, tapi di satu sisi lain kalau harga minyaknya kemahalan, ongkos distribusinya dia bisa boncos gitu ya, bisa kebesaran. Jadi kapan skenario Elsa ini akan rally lagi ya, harapan saya rally-nya ketika terjadi kenaikan kinerja yang sepertinya tanda-tandanya sudah dimulai dengan profitnya segmen hulu gitu ya. Jadi menurut saya Elsa memang bukan winning stock saat ini, tapi masih bisa lah untuk kita hold dulu. Ya, itu untuk Elsa teman-teman. Yang kedua yang kita bahas dalam video kali ini adalah saham Demas, saham Delta Mas ya. Bagaimana dengan Demas gitu? Demas sebenarnya menutup tahun 2024 itu dengan capaian yang positif. Kalau teman-teman baca berita dari Kontan Bisnis gitu ya, atau majalah-majalah media lain lah ya, itu ada yang nyebutin laba Demas naik ribuan persen Q on Q gitu ya, kuartal on kuartalnya gitu. Nah itu sebenarnya benar bahwa dibandingkan dengan kuartal sebelumnya Demas capaiannya bagus banget. Masalahnya adalah kuartal 3-nya Demas tahun 2023 itu jeblok. Akibatnya apa? Karena kuartal 3 tahun 2023 ya jeblok, sebenarnya pada akhirnya kinerjanya mereka secara pendapatan sama aja dengan tahun 2022. Jadi secara kinerja Demas 2022 dan 2023 tidak jauh berbeda. Tetapi yang menurut saya menarik dari capaian Demas tahun 2023 ya, selalu ada sisi positifnya gitu ya. Kalau tadi kita nemuin Elsa positif di segmen hulu, Demas mengalami peningkatan di segmen perumahan gitu ya. Ini juga menjadi salah satu growth factor yang menurut saya skemanya menarik bagi Demas gitu. Penjualannya masih bisa tumbuh 16%, komersialnya memang anjlok parah, minus 91%, tapi segmen perumahannya naik 400% gitu. Kenapa skema ini menarik? Kalau dari sisi story yang saya bayangkan dulu gitu ya, kembali lagi masing-masing investor mungkin bisa beda menjustifikasinya gitu ya, tetapi sudut pandang saya adalah skemanya sudah benar. Industrinya dulu laris manis gitu ya, lahan-lahan dipakai oleh industri ini menyerap tenaga kerja. Oke, tenaga kerjanya mulai lalu lintas di sekitar situ, dia mulai ngerasa capek gitu ya, pulang pergi dari rumah ke tempat kerja. Akhirnya Demas menyediakan perumahannya laku, terjual. Setelah kawasan rumahnya laku, otomatis next step-nya butuh apa? Butuh kawasan komersial gitu ya. Ion bentar lagi akan buka. Ion terbesar di Asia Tenggara itu adanya di Delta Mas, 200.000 meter persegi gitu ya, 350 tenan nasional internasional. Oke. Habis itu nanti akan ada apa? Rumah sakit, mall-mall yang lain mungkin, kawasan-kawasan komersial, ruko dan lain-lain, kawasan-kawasan F&B, jalan-jalan untuk area restoran dan lain sebagainya akan terbangun dan akhirnya ya lahan pengelolaannya masuk, komersialnya laris. Tinggal di situ juga mulai rame dan kawasan industrinya makin melebar, makin ke belakang dan
saya mulai membayangkan kayaknya mungkin nanti Demas akan nyambung ke Summarecon Karawang gitu ya. Summarecon Karawang tuh juga menurut saya visioner karena apa? Di kota yang menurut saya jauh banget ke timur, dia bikin seolah-olah jadi kayak kota baru yang cukup mewah. Dan dengan melihat perkembangannya Demas sekarang yang dia juga makin ke timur karena harus mengakuisisi lahan baru gitu ya. Bukan gak mungkin nanti antara keduanya tiba-tiba bersimpangan gitu ya. Memang masih jauh. Tapi saya ngelihat proyeksinya masih cukup bagus gitu ya. Melihat dengan tren di area nyebutnya sih sebelah timur Jakarta gitu ya. Kalau mereka bahasa iklannya sebelah timur Jakarta. Jadi secara valuasi PBV-nya Dimas dibandingkan dengan kawasan-kawasan industri dan lain sebagainya, saya ngelihat Dimas itu keunggulannya adalah kemampuannya dia menggabungkan 3 unsur tadi ya. Industrial, living, dan komersial. Memang komersial lagi down tapi it's okay. Nah, kinerjanya Dimas ini teman-teman itu belum sesuai dengan Demas di masa jayanya ketika tahun 2019-2020. Di situ Demas itu mencatatkan all time high-nya. Jadi kalau kita ingin melihat Demas di harga 300-an lagi, Demas kinerjanya harus sama dulu dong ya, harus sama gitu. Supaya secara fundamentalnya artinya bergerak gitu ke arah sana. Itu gapnya masih 35% lagi. Jadi Demas saat itu punya revenue 2,6 triliun teman-teman. Saat ini hampir 2 triliun. Jadi menurut saya sih gapnya makin kesini makin kepotong gitu ya, makin deket. Tahun 2024 kayaknya belum bisa untuk Demas nyapai di rekor itu lagi, kecuali ada penjualan yang wow banget gitu ya. Saya belum dengar ada berita-berita penjualan yang wow banget untuk lahan industrinya Demas. Memang ada berita mengenai data center dan lain-lain, tapi data center sendiri harus ada pemain yang bener-bener top globalnya data center kalau ingin penjualan tanahnya melonjak gitu ya. Selain itu ya mungkin masih di industri-industri yang belum semewah data center, karena kadang-kadang data center kalau top tier itu benar-benar butuh lahannya luas dengan spesifikasi yang jelimet, biasanya akuisisinya nilainya bagus. Jadi itu pembahasan saya untuk Elsa dan Demas kali ini. Kita tutup dalam catatan akhir ini. Sebelum lanjut teman-teman jangan lupa subscribe, dan teman-teman yang baru ketemu channel ini ya langsung subscribe aja deh. So catatan akhir dari saya adalah Demas dan Elsa ini secara revenue meleset dari harapan saya gitu ya. Meskipun secara laba mereka masih bagus. Dengan adanya laba yang bagus ini, dividennya juga menurut saya pastinya akan oke ya. Untuk Elsa 3-5%, untuk Demas 7-9% itu yang saya proyeksikan untuk Elsa dan Demas dari sisi dividen. Jadi waktu tunggunya menurut saya sih oke gitu ya, menurut saya. Kalau menurut teman-teman, apalagi kalau teman-teman yang investornya yang lebih ke capital gain, saya ini yang dominannya capital gain gitu, nyarinya capital gain, ya lebih baik kita balancing lagi gitu ya. Apakah dividen yang diberikan itu sudah mencukupi keinginan kita gitu ya, rewardnya atau belum? Kenapa? Karena ya dalam susunan portofolio kalau kita dominan di dividen biasanya growth-nya lebih pelan, tapi kalau kita coba otak-atik ya portofolionya supaya dividennya dapat, capital gain-nya dapat, biasanya growth-nya lebih bagus. Itu yang secara historis saya lakukan. Tetapi ya teman-teman, catatannya adalah stay di winning stock itu lebih baik ketimbang kita masuk di emiten yang belum tahu jadi winning apa jadi boncos gitu ya teman-teman. So itu aja video saya kali ini. Kalau teman-teman suka jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Habis ini enaknya update saham apa lagi atau bahas sama apa lagi, tulis di kolom komentar. God bless you guys. Bye.